berarti pengalaman Mas waktu Mas interview sama pada saat Mas sudah bekerja dan menginterview orang harusnya sudah terjawab dong, ya kan? Kenapa waktu itu Mas diprosesnya sampai 3 bulan ya kan? Nah, tetapi yang mau saya tanya nih Mas, apakah berlaku nih di tempat perusahaan Mas? Kadang-kadang kan kita lihat di lowongan iklan itu ya, dibutuhkan mechanical engineering misalkan, pria, umur 35 tahun maksimal, ya kan? Tinggi badan sekian, ya itu untuk biasanya untuk pramugari itu biasanya kalau tinggi sekian, berparas wanita cantik misalkan kayak gitu kan, good looking. Berlaku nggak sih Mas dan kenapa sih alasannya harus ada umur, harus ada gender? Kalau secara peraturan di internasional kan itu kan kayak melanggar apa namanya ras lah ya bisa dibilang gitu atau diskriminasi bisa dibilang gitu ya. Nah misalkan ada perusahaan-perusahaan tertentu nih, saya maunya carinya orang yang ini, misalkan agama tertentu, ras tertentu gitu kan. Kalau enggak, waduh HRD-nya ini mesti apa namanya PR bagi dia tuh untuk nyari kandidat-kandidat yang kayak gini kan. Nah mungkin Mas salah satu korelasinya nanti mungkin Mas bisa berurusan sama perusahaan-perusahaan headhunter untuk mencari orang yang spesifik misalkan kayak gitu ya. Tapi yang pertanyaan pertama tadi kira-kira gimana Mas perusahaan Mas nih yang tadi menyikapi tentang Kalau gender, umur kayak gitu? Apakah ada batasan untuk apakah ada batasan umur dan gender nggak sih kalau untuk mendapatkan kandidat tertentu gitu? gender itu kembali lagi ke jabatan yang mau dia pegang Mhm. gitu. Kalau untuk jabatan yang mungkin staf akuntansi atau hukum, HRD, gender buat kita nggak berlaku. Tapi Umum berarti untuk ya? mekanik, untuk bagian teknik yang untuk koordinir lapangan, pergi sana sini, gender kita berlaku. Berlaku ya? Gitu. Alasannya apa Mas? Kalau dia untuk pekerjaan fisik yang berat, Mhm. itu kita lebih milih laki-laki. Kan ada juga misalkan ada maaf, ada juga misalkan ada yang perempuan yang dia itu orangnya mechanical, saya sih pernah lihat ya di LinkedIn gitu ya, dia pakai helm gitu kan, pakai baju lapangan Betul, gitu kan, ya kan? betul. Nah, jadi apa Cuman namanya, pertama passion-nya dia juga ngeliatin historinya gitu kan ya. ya, Jadi kayaknya dia itu mau membuktikan bahwa wanita tuh bisa gitu. Dan memang bisa layak diperhitungkan untuk bekerja ya memang secara awamnya itu memang dituntut untuk pekerjaan laki-laki yang membutuhkan tenaga dan fisik yang kuat gitu kan ya. Pertimbangannya kan iya, dari fisik gitu kan ya. Memang betul. Dan secara harfiahnya itu kan dari sisi apa namanya ya, dari sisi laki-laki atau perempuan kan memang secara energinya itu kan lebih lebih kuat pria gitu kan ya, atau laki-laki gitu kan ya. Gimana tuh Mas? tapi kalau dari kita sih memang masih masih memikirkan ke arah energi tadi, Hmm. sama tingkat tingkat keamanan sih, Mas. Mhm. Contoh karena kita ada di beberapa wilayah, Mhm. tim surveyor teknik kita biasanya harus laki-laki, karena dia dari wilayah A harus pergi ke wilayah B, bikin laporan lagi di wilayah C gitu. Yang Mhm. mobile itu rata-rata kita pilih laki-laki. Mmm. Tapi untuk yang lain kita nggak peduli sih untuk itu. Oke, berarti Untuk u untuk umur mungkin kita masih ada batasan, untuk umur ya. alasannya apa Untuk Mas? jabatan lebih ke range gaji sih, Mas. Oh, oke. Nah, Kalau tapi kalau misalkan dia sudah berumur nih gitu kan ya, mhm, pengalaman juga sudah nggak dipungkiri lagi gitu kan ya. Nah, tapi pada saat, apa namanya, biasanya kan perusahaan-perusahaan itu kan kayak sudah memvonis, "Udah, reject aja." Padahal belum dinego juga gitu kan, ya bisa bisa jadi dia kan mungkin di apa namanya, di job portal segala macam itu kan biasanya kan dia nyebutin expected salary-nya kalau dia update gitu ya. Nah, iya itu bener, apakah akan menjadi pertimbangan Mas, untuk dipanggil gitu? Misalkan dia sudah tua tadi ya? untuk yang pertama kita bahas yang dari jabatan staf dulu nih. Hmm. Jabatan staf range kita itu untuk lamar maksimal banget 30 sampai 35, 30-an aja udah maksimal sih sebenarnya untuk Hmm. tingkat staf. Kenapa kita bilang seperti itu, karena untuk, staf dengan umur 25 ke atas Mhm. atau 28, 29, 30 itu pengalaman dia udah banyak. Ya. Pengalaman dia udah banyak, otomatis
range gaji yang dia minta lebih tinggi. Pasti. Makanya rata-rata perusahaan meminta karyawan yang muda itu. Kenapa? Kita percaya setiap orang itu punya potensi. Ya. Tergantung gimana kita ngasah dia. Tapi tetap dengan catatan kita bayar dia dengan lebih rendah. Jujur aja tuh. Ya, betul, betul. Tuh. Karena memang makin banyak pengalaman, range gaji makin tinggi nih. Betul. Dan setiap tahun pasti kan ada KPI nih. Si karyawan ini kan nanti bisa kita tambah lagi gitu. Tapi kita mulai start dengan yang kecil dulu, lebih fresh dulu, dan lebih mudah diasah. Untuk jabatan staff. Berarti jenjang karir ada dong berarti ya? Ada. Jenjang karir tetap ada. Jadi bisa di-maintain lah ya si karyawan tersebut ya, sampai dia bisa naik jabatan gitu ya. Mulai dari level staff sampai ke supervisor atau ke manajer dan seterusnya gitu ya. Tapi ada lagi nih Mas, catatan. Apa tuh? Perusahaan swasta itu nggak terlalu mikirin tingkat jabatan sih sebenarnya. Lebih ke arah posisi mana yang bisa kita tempatin. Contoh, yang dicari posisi strategis dong. Iya, lebih strategis sih sebenarnya. Iya. Contoh, si A ini kerja di bagian legal, staff. Nggak selamanya dia tiba-tiba nanti naik ke jadi SPV, naik ke manajer, sampai ke GM gitu. Di bagian itu aja. Pasti nanti kalau di perusahaan swasta itu, dia akan dioper dari legal, mungkin nanti masuk ke perizinan, bagian pertanahan, bagian teknik, itu akan diputer. Makanya kenapa saya tadi bilang, saya ini lulusan perpustakaan loh Mas, saya bilang gitu. Saya lulusan perpustakaan, akhirnya saya tempatin di bagian kearsipan, masuk lagi ke hukum, masuk lagi ke HRD, dan saya nggak tahu nih 5 tahun atau 10 tahun kalau saya masih tetap di sini, saya akan jadi apa gitu. Tapi memang rata-rata kita kalau udah 30-an tahun itu kan mungkin pengalaman kerja udah lebih dari 5 atau 10 tahun ya. Iya, betul. Jenjang karir itu pasti naik ke SPV atau ke manajer, itu naik kalau di satu perusahaan yang sama. Tapi jabatan posisi penempatannya dia nggak tahu nih di bagian mana. Ya diputar tadi ya gitu naik, kan. Di rolling kalau lah ya. naik ke manajer bisa, tapi kalau untuk posisinya dia kita nggak tahu. Ya, betul. Itu strategi perusahaan lah ya, bisa dibilang ya. Karena rata-rata perusahaan yang kayak gitu tuh dia bisa nyiptain, yang saya perhatiin ya Mas ya, 20 tahun kerja di Gapura Prima Group itu rata-rata dari CV-nya dia yang begini kok bisa jadi yang kayak gini gitu. Karena pengalaman itu penting. Betul. Betul. Kalau saya lihat ya CV orang dulu tuh ya, misalkan dia itu dalam satu perusahaan itu dia berbagai macam posisi ditempatinnya gitu kan ya. Ya itu tadi ya, balik lagi dari penjelasan Mas Doni tadi gitu ya. Oke. Salah satu strategi perusahaan juga sih bisa dibilang ya. Direktur yang hebat itu saya lihat dia yang benar-benar mulai dari bawah di posisi yang kayak gini, terus pindah ke posisi yang ini, pindah lagi ke sini gitu. Itu kayak dia tuh tahu semua hal jadinya. Iya. Semua proses itu pasti dia tahu dong. Iya. Nah, kalau untuk menjawab yang tadi Mas Wahyu awalnya tanya kan, ada nggak sih masalah gender, masalah usia? Kalau gender kita mungkin lebih ke posisi yang dilamar. Kalau untuk usia batasan di kita itu untuk staf mungkin 30 tahun. Lebih dari itu mungkin kita buka lowongan lagi ke jabatan yang lebih tinggi. Gitu. Kalau jabatan tinggi kayak gitu tetap dari misalkan ya, yang seperti saya tadi bilang gitu kan ya, kita mencari lowongan yang spesifik banget nih. Entah itu dari sisi rasnya, entah itu dari sisi pengalamannya lah. Apakah itu Mas menggunakan pihak ketiga dalam artian ini ada kayak headhunter misalkan ya? Atau dari tim Mas nih yang bergerak untuk mencari sendiri gitu? Kalau mencari itu kita, tapi kita gunain media itu memang untuk hal-hal yang spesifik tadi. Cuman untuk ras kita nggak cuman cari cari HRD yang pengalamannya di bidang properti minimal 3 tahun. Untuk apa Pak? Untuk manajer. Oke. Untuk GM yang minimal 10 tahun. Cari.
itu oke kita cari, tapi nanti prosesnya tetap kita serahin lagi ke user sama ke head kita. Jadi nggak langsung serta-merta kita lempar ke headhunter gitu, ke Ya. ke media-media lain biar mereka yang proses, enggak. Ya. Karena kan memang dari kita itu mungkin saya juga lagi masih berbenah, budgeting itu untuk tahunan di laporan kita nggak siapin, jadi kita nggak bisa jalanin. Oh, tapi kan perusahaan TBK kan biasanya kan ada laporan keuangan yang mesti dicantumkan di website ya, dan itu kan Di transparan, dalam betul ya? website. Betul. Dan kita nggak pakai itu. Maksudnya saya nggak membuat laporan untuk rekrutmen, biaya butuh untuk rekrutmen sekian gitu, nggak. Oh, itu biar bagian auditor lah ya, yang berurusan sama hal-hal kayak gitu ya, yang mengupdate data-data tersebut ya, betul ya? Jadi Mas Betul. secara nggak langsung berarti memang bukan di ranahnya di situ berarti ya? Kita nggak terlalu ini, cuman harian-harian biasa sih yang berjalan. Tapi kalau untuk penggunaan dana yang besar gitu, biasanya kita di awal tahun dulu kita harus melakukan pengajuan. Kalau di tengah-tengah kita mau ajuin, mau nggak mau itu dijalanin di tahun depan. Gitu. Ya. Nah, Mas. Kalau contoh, lanjut. Contoh apa, Mas? Contoh kalau seandainya ada pelatihan yang budgetnya cuma 2 juta, 5 juta gitu, kita masih bisa. Tapi kalau udah 100 ke atas atau 50 ke atas itu kita nggak bisa langsung. Iya, pengajuan dulu ya. Pengajuan dulu. Iyalah, prosesnya pasti ada tanda tangan approval dari beberapa direksi sampai ke manajemen level lah ya. Itu. Panjang pasti. Kalau udah urusannya ratus itu harus ada presentasi dulu tuh. Panjang lagi tuh. Panjang kayak lebar lah ya, sampai direksi pasti mau ikut juga kan, apa sih fungsinya, pentingnya buat apa sih gitu ya, manfaatnya yang apa gitu kan. aja tiba-tiba penasaran kan, ada apaan sih, mau lihat dong. Aduh. Iya, iyalah ngeluarin duit ratusan gitu kan, ya pasti saya juga kalau jadi direksi di sana juga pasti pengen tahu apaan nih, fungsinya apaan, cocok nggak nih buat perusahaan kita gitu ya. Betul. Ya. Pas zaman COVID kayak gini dari tahun lalu gimana Mas kondisi perusahaan? Kita sih masih mencoba bertahan, berusaha untuk mencoba baik-baik saja, walaupun sudah banyak yang berteriak, termasuk saya sendiri. Tapi gitu ya. Kita tahu perusahaan ini memang dalam masa-masa sulit. Nggak cuma perusahaan kita aja gitu, mungkin perusahaan Wahyu, teman-teman yang nonton juga kan. Cuman kan tergantung lagi gimana cara kita menyikapinya. Gitu. Kalau di kantor memang ada beberapa yang dirumahkan, kita ada dirumahkan, tapi ya kita bayar gaji biasanya sekitar 30-an% gitu, itu per 6 bulan. Itu gitu dicicil berarti ya Mas ya? Enggak, tiap bulan dia terima gaji 30%. Oh, tapi yang itu tadi yang tadi berlaku nggak Mas? Yang apa namanya? Walaupun dia karyawan kontrak, misalkan dia jumlah ini tadi dibagi masa kerjanya dia tadi, berlaku tetap dapat ya? Berlaku, tetap. Jadi kalau kita dirumahkan itu bukan si karyawan ini kita pecat, enggak. Dia tetap karyawan kita, tapi selama 6 bulan dia nggak bekerja di kita dulu. Dia mau cari kerja di mana terserah. Gitu. Yang penting dia tetap berkewajiban untuk menjaga nama baik perusahaan dan menjaga rahasia perusahaan kan gitu. Nah, selama 6 bulan dia dirumahkan ini, pekerjaan dia dihandle oleh temannya. Gitu. Tapi si karyawan yang dirumahkan tetap kita gaji, Mas. 30% per bulan. Ya, supaya dia juga masih ada pemasukan lah, walaupun nggak sebanding dengan dia bekerja 100% sebelumnya gitu kan. Ya, kalau contoh lagi, kalau seandainya saya dirumahkan, kan saya juga nggak tahu saya bisa dapat kerjaan tetap mendadak atau gimana, bisakah saya buka usaha di rumah ya, buat nambah penghasilan ya. Tapi setidaknya dari perusahaan ini yang bisa kita kasih gitu, Mas. Tapi berarti kalau misalkan dia sudah mendapatkan pekerjaan baru ya sudah, berarti di-cut berarti ya? Itu yang 30% tadi. Nanti tergantung panggilan nih, Mas. Seandainya di bulan Januari kita rumahkan. Di Februari dia dapat pekerjaan. Dia kerja aja tetap di tempat kerja yang baru, tetap kerja. Nanti di bulan
gaji bulanan itu? Tetap Oh, dapat. Nanti oke. di bulan Juni itu kan nanti dia masuknya di bulan Juli. Di bulan Heeh. Juni kita kasih laporan nih. Karyawan ini kita panggil. Nanti dia mau bekerja di kita atau enggak. Oh, Kalau dia mau kerja di kita, resign lah di tempat yang lama. Itu ya, di tempat dia yang baru kemarin tuh. ya. Kalau dia mau kerja di tempat yang baru, ya udah dia buat surat resign di kita proses, Oh, baru kita barulah. stop haknya dia. Iya. Wah, ini berarti bisa dibilang culture perusahaan Mas ini sehat sih, kalau menurut saya sih. Ya kan Masih hak karyawan itu masih apa namanya dipenuhi gitu loh. ya, medical dia juga tetap kita proses, Mas. Jadi Ih, hak-hak dia sebagai karyawan tetap ada. Jadi tetap selama 6 dipenuhi ya, bulan dia dirumahkan, kalau istrinya sakit atau anaknya sakit atau masih bisa suaminya di-cover. sakit, silakan di-cover gitu, tetap. Jadi BPJS dia pun kita bayarkan, terus asuransi kalau dia punya asuransi tetap kita proses, nggak kita stop gitu, hak dia tetap berjalan. Kalau status dia karyawan kontrak, ya dia dirumahkan tetap kita gaji, kita nggak stop kontraknya. Oke. Kalau dia karyawan tetap ya kita proses juga. Iya. Tapi memang ada juga kan karyawan yang anggap kenapa harus gua sih yang dirumahin, kenapa Mhm. harus kayak gini prosesnya, Ya, betul. tolong dong gantian gitu. Terus nganggap kalau dia ya mungkin kalau memandang dari sisi dia yang terzolimi karena dia udah berumur susah buat nyari kerja gitu kan. Ya. Tapi kan nggak semua karyawan seperti dia. Ya, betul Kalau betul. memang dia mau berusaha mungkin dia bisa cari kerjaan dulu atau sampingan dulu atau dia mau jualan dulu gitu. Ya. Gitu aja sih kalau dari Gapura. Ya bagus Masih sih. mikirin Kalau menurut saya karyawan. sih itu apa namanya, hak karyawan itu masih bisa dipenuhi itu saya amazed tuh, Mas. Apa namanya, dalam artian ya dari sisi perusahaan juga masih bukan mempertimbangkan lagi ya, berarti memenuhi sih semua hak-hak Iya karyawan karena tadi ya. maksud Berarti nggak semua perusahaan bisa kayak gitu sih menurut saya ya. Kalau menurut maksud saya ya. maksud saya gini, daripada dia kita PHK Mas ya di masa pandemi gini ya mungkin win-win solutionnya ya itu gitu. Iya, setuju sih. Win-win solusinya ya lebih ya benar sih. Ya tapi saya sampai speechless sih. Sampai apa namanya, kalau Kalau dari sisi perusahaan Mas sampai masih bisa memenuhi hak-hak karyawan seperti itu ya. Lagi kalau alhamdulillah. pemotongan gaji di kantor tetap ada. Mm, Seperti yang saya bilang tadi, atasan saya tetap pegang dua sisi. Di mm, satu sisi ya dia ya. tetap pegang gimana perusahaan tetap berjalan, di sisi lain gimana eh, karyawan ini tetap bisa bertahan gitu. Mm, Kita tetap ada potongan gaji, tapi dengan catatan nih Mas, catatan si karyawannya jam kerja karyawan ini kita kurangin. mm, Jadi yang tadinya kita Senin sampai Jumat mm. dari jam 9 sampai jam 6 sore, ini kita Senin sampai Kamis. Oh gitu. Senin sampai Kamis dari jam 9 sampai jam 5. Ya berarti on off lah ya. Ada sebagian divisi tertentu yang masuk, sebagian apa namanya nggak masuk gitu ya. Atau WFH Tuh, atau WFO tadi lah ya kurang lebih kalau ya. memang pemerintah kasih kesempatan 100%, ya 100% kita Senin sampai Kamis masuk full nih. Jumat tetap Mm. libur. Pertimbangannya Mas? Kalau memang Pertimbangannya Mas? pertimbangan gimana? Ya walaupun sudah masuk 100% tadi, cuma masuk tetap Iya masuk Senin sampai Kamis saja. kalau kalau perusahaan bilang kalau si peraturan pemerintahnya bilang bisa masuk nih semua 100%. Kita kan Mm. keuangan kantor juga masih belum stabil kan. Oh iya. Jadi kita Senin sampai Kamis dulu nih masuk semua atau nanti berubah nih kayak yang sekarang 25%. Mm. Jadwal kita terus sampai Kamis, tapi kita shift-shiftan gantian. Kalau dalam satu Hmm. ruangan kita ada 4 orang ya, hari ini si A, besok si B, besoknya lagi si C. Kayak saya masuk Oke. seminggu cuma 2 kali gitu atau kadang sekali. Ya berarti kita tuh juga gajinya berarti disesuaikan juga berarti ya. Iya, tapi lebih ke arah range sih Mas, range gaji
Kalau Hmm. kita gajinya UMR, ya kita nggak ada pemotongan. Tapi kalau gajinya di atas 5 juta, itu Hmm. kita ada entah ada pemotongan nanti di gajinya dia 10 juta ke atas, potongannya mungkin lebih besar, 20 Ya. ke atas ada yang lebih besar gitu. Intinya, insya Allah kalau misalkan pandemi ini berakhir ya semuanya insya Allah ya amin ya, bisa normal lagi lah ya Mas ya. Siapa juga yang mau kondisi ini terus-menerus kayak gini kan, dari sisi perusahaan juga nggak mau loss Dari kitanya terus-menerus juga gitu nggak kan. mau gitu. Ya mau Iya, gimana kan? iya ya berarti kalaupun nantinya ya, kalau misalkan nantinya insya Allah keadaan sudah normal, amin ya. Nah, terus misalkan perusahaan juga sudah mulai pulih dari sisi ekonomi. Nah, ini peran HRD untuk menjembatani si karyawan untuk dapat dipenuhi hak-haknya kembali secara normal itu sejauh mana nih Mas bisa mempengaruhi dari apa namanya atau tuntutan-tuntutan dari karyawan ke manajemen atau direksi nih? Kita nanti tetap ada rapat koordinasi dulu nih, Hmm. karena kan HRD bisa memutuskan eh, suatu keputusan atau suatu aturan itu juga bergantung dari keuangan Hmm. gitu. Tergantung juga dari keputusan owner, Hmm. dari para pemegang sahamnya kita, Oke. dari para atasannya. Kalau keuangan belum stabil, walaupun pemerintah sudah bilang pandemi ini sudah usai, Mm-mm. tapi dari pihak keuangan bilang kita masih belum stabil, secara bertahap kita akan eh, perpanjang pemotongan, perpanjang proses yang kita jalanin ini dengan kuota yang semakin lama semakin sedikit tuh. Hmm. Bertahap lah, sedikit sedikit sedikit. Nanti kalau dari pihak keuangan bilang udah stabil, jam kerja kita rubah semula lagi, semua karyawan yang tadi dirumahkan kita panggil lagi. Oh iya pasti Terus dong. ya kita nggak bisa langsung pemerintah bilang usai bulan depan kita normalin semua, kita nggak bisa Iya, bilang belum belum gitu. tentu belum tentu keadaan perusahaan itu juga senormal dengan keadaan ya, maksudnya keadaan, Iya. ini ya, pandemi ini gitu ya. Ya kalau dari sisi saya pribadi sih ya alhamdulillah sih so far masih masih bisa memenuhi, apa namanya, hak-hak karyawan itu sih yang paling penting kalau menurut saya pribadi sih ya. Ya selama itu masih Mm. bisa dipenuhi ya, kalau saya sih bisa two thumb ups lah ya untuk perusahaan Gapura Prima ini. Ya bisa di-review lah ya kalau dari sisi, apa namanya, penjelasan Mas Doni ini ya. Dan jadi apa namanya, kalau misalkan dari job seeker, siapa tahu satu saat nanti dari perusahaan Mas lagi buka lowongan pekerjaan ya bisa dipertimbangkan gitu kan untuk bekerja di perusahaan Mas gitu kan ya. Tetapi kalau dari Iya. sisi apa namanya Mas, baik lagi ke proses rekrutmen ya. Nah proses Mm. rekrutmen ini kan tadi yang seperti Mas jelaskan tadi kan ya untuk wilayah sama yang pusat itu berbeda. Ada juga yang centralized untuk yang apa namanya tadi, yang untuk level-level Untuk tertentu level gitu atas. ya. Mhm. Nah, itu kan sudah oke lah ya menurut saya gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau misalkan nih ya, kan biasanya kan ada juga nih, job seeker itu kan suka patah arang ya. Misalkan, Mm. Mas lagi buka lowongan gitu ya, tuh tiba-tiba dari apa namanya, dari atasan Mas nih, Mas Doni tolong proses dong, ini kenalan saya nih, anaknya kenalan Mm. saya nih, ya nitip lah bisa dibilang ya, nitip nitip, apa namanya, referensi atau referral gitu kan. Mm. Dari sisi Mas Doni gimana tuh Mas, menyikapi hal tersebut gitu ya? Eh, saya sih sendiri punya prinsip gini Mas, kalau kita mau sukses, kita itu harus punya minimal 2 dari 3 hal Apa itu Mas? gitu. Nah, yang pertama pendidikan, Ya, kedua pengalaman, pengalaman ketiga orang dalam. orang dalam, gitu ya? Oke. Kenapa saya bilang gitu nih? Kalau kalau kita punya 2 hal, kita punya pengalaman ada, kita punya orang dalam, tapi pendidikan kita tidak memadai, Mhm. itu masih bisa maju gitu. Ya, Minimal kita punya 2. Tapi ya. kalau kita punya 1 hal aja nih, Mas Wahyu nih nggak punya pengalaman, nggak ada pendidikan gitu, cuman punya kenalan atau orang dalam, itu nggak akan bisa maju Kenapa Mas? gitu. Ya Kan orang percuma dalam kita kan mau bisa ngerti. menentukan loh biasanya kan? Orang dalam bisa menentukan, tapi paling sebulan 2 bulan. Setelah itu silahkan keluar. Gitu ya? Susah Mas.
untuk ngejalanin itu. Yang adanya Karena perusahaan memang hancur ya, dari kerjaannya dia gitu ya. karena gini, kita tidak bisa menutup mata bahwa di sebuah perusahaan rata-rata ya mungkin banyak juga perusahaan yang punya cara seperti itu, Mhm, kenalannya bos, mhm, kenalan bos nih, terus bawanya si bos nih, kenalannya si A, si B, tolong dong bantu, pasti ada gitu. Di kantor pun ada, cuma mmm. kembali lagi, saya dan teman-teman selalu kasih rekomenin pesaingnya dia. Saya nggak mau Oh, satu doang buat maju gitu. ya ya Kenapa ya ya. saya lakukan itu? Karena ketika nanti teman kenalannya si A masuk dan dia tidak bisa bertahan di jabatan yang dia pegang, kita pasti yang ditanya, Ya, "Orang kayak gini diterima kok bisa sih?" Tapi kita juga nggak bisa bilang, "Ini temannya si A, Pak, temannya si B, kenalannya si ini." Nggak mungkin kita sebutin gitu. Sama aja kayak kita diadu domba dong gitu kan. mmm. Tapi kita harus harus kasih juga, pembandingnya dia. Jadi bisa dibilang netral dong ya? Pembandingnya kita kita juga harus netral gitu kan, kita kasih pembandingnya dia, kalau tetap yang diputuskan adalah, kenalannya si orang dalam nih, Mhm, seenggaknya kalau nanti kita disalahkan kita tetap jawab, kita udah kasih rekomen, pembanding tadi ya, pesaingnya dia Pak. hasil-hasilnya tadi ya? Iya Nah, iya kayak gitu. kayak Mas Kalau tadi kan bilang kan ada kenalan nih orang dalam gitu kan, itu mempengaruhi mhm, si rekruter yang sebelum Mas nggak tuh? biasanya sih mempengaruhi ya, jujur aja Heeh. pasti mempengaruhi kalau dia tahu, Oh, kalau dia nggak tahu ya nggak bisa gitu kan. oke oke Kal oke. Kalau ada 5 orang, ternyata yang satu temennya si A, si B, saingan yang lain kan nggak boleh tahu. Mhm, Terus si, staf-nya juga kalau udah dibilang, "Nih tolong dong temen saya gini," dia pasti ngerasa, "Aduh gua harus gimana?" Gitu. mmm, Dia pasti ngelempar pertanyaan itu ke kita lagi, ke tim, karena kan saya di tim itu berempat kan. ya, Kita lihat dulu CV-nya, kalau memang bagus ya kita bilang bagus, kalau kita bilang kurang, kita tetap harus bilang kurang gitu. oke. Mau itu temennya si siapa pun, karena posisi kita itu nantinya akan dipertanyakan, kinerjanya dia ke kita juga. Ah, ya 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 ya. Betul betul betul. Nah, terkait sama kinerja kinerja ini Mas ya, dan latar Mhm, belakangan nih terutama ya yang saya tekankan ya. Berarti di perusahaan Mas ini tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si kandidat itu memiliki pengalaman, ya walaupun background mhm. pendidikannya itu tidak Nggak sesuai sesuai, dengan yang kurang. dicari ya, tetapi balik lagi nih dia punya pengalaman gitu, berarti bisa dipertimbangkan dong? Kalau dia punya pengalaman, background pendidikannya, kurang, dia masih bisa masuk dipertimbangkan. Mmm, Contoh, dia punya pengalaman dia lulusan SMA nih, lulusan SMA, mhm terus dia ngelamar kerja di bidang hukum ceritanya. mhm Pengalaman dia sebelumnya megang hukum ada mungkin 5 tahun. mhm, Terus, saya terima tuh CV-nya dia, saya terima, saya ya baca, ya, kita saya dan teman-teman tetap harus cari orang lain yang setidaknya mendekati dia. Minimal oh, satu pendidikannya lebih tinggi, kedua pengalamannya lebih mendekati. Kalau ya, kalau kalau dari tim rata-rata nih Mas, waktu dulu pernah ada yang ngelamar, dia punya pengalaman, eee, 6 tahun kalau nggak salah, 6 tahun di bidang marketing, mhm 6 tahun di bidang marketing, 6 tahun di bidang keuangan akuntansi, mhm, dia lamar, dia lulusan perpajakan, itu agak mirip tuh. Terus, pengalamannya dia 6 tahun, tapi dia nggak apa ya, dia ngelamar sendiri awalnya, satu dulu tuh, CV mhm, masuk satu. ya, Kemudian ketika kita baca, mau nggak mau kita harus cari pembanding dulu, oh, minimal 2 orang lagi, 2 ya orang CV. Yang satu kita harus cari yang spesifikasinya lebih tinggi dari dia, ya, yang kedua spesifikasinya di bawah dia, mmm, terutama pengalaman kerjanya di bawah dia yang tadi. mhm, Pilihan terakhir adalah kita lihat dari gajinya, oh itu ya, itu itu deh, kunci, packaging-nya itu itu yang paling terkunci. yang paling menentukan ya? Mhm.
Karena kita Tapi nggak tapi bisa. kok bisa menjadi itu kan baru bisa dibilang baru pre-screen lah ya, bisa bilang pra-screen lah ya, sebelum Mm-mm. sebelum dipanggil gitu kan ya. Nah, tetapi kalau Betul. misalkan ya namanya job seeker gitu kan, padahal dia itu secara pribadi, ya mungkin saya bukan mewakili diri pribadi juga gitu ya, tetapi mungkin ini yang dirasakan oleh job seeker pada umumnya gitu kan. Belum juga dipanggil nih gue, sudah di reject aja, padahal kalau gue baca dari requirement-nya, job desk-nya segala macam, ini sesuai banget nih sama pengalaman gue misalnya kayak Mm. gitu kan. Terus cuma mungkin apa yang salah gitu ya? Gaji. Nah, Mm-mm. siapa tahu kan si kandidatnya tadi seperti yang sebelumnya kita bahas tadi kan, gaji ini kan memang paling menentukan buat perusahaan gitu kan, yang menjadi pertimbangan akhirnya gitu kan. Ini belum dipanggil, tapi sudah di-reject duluan. Nggak ada pertimbangan sama sekali, Mas. Mau dipanggil dulu gitu. Secara pengalaman udah oke. Atau ditelepon dulu, Mas. Kalau Kita ini nih. Nah, baru nanti nego gaji nih. Nego gaji yang kita tawarkan segini, mau nggak gitu. Bisa nggak jadi pertimbangan kayak gitu sih, Mas? kalau terlalu banyak yang masuk, kita mau nggak mau harus nge-reject orang, Mas. Hmm. Kalau lowongannya cuma satu, kalau yang masuk lebih dari 5, maksimal 5 kita ambil. Hmm. Kita panggil untuk datang. Tapi kalau lowongannya 1 atau 2 yang datang sampai 20 kan mau nggak mau. Kita pilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, si pendidikan ini masuk walaupun dia pengalamannya sedikit Hmm. dibanding orang yang pengalamannya banyak. Karena kita harus ambil 2 hal dulu nih. Pendidikannya sesuai sama yang dia lamar dan pengalamannya dia juga di pekerjaan yang sesuai juga gitu. Ya, 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 ya. Karena nanti kita juga akan mempertimbangkan lagi dia mau nggak sih ditawarkan di range gajinya kita Mm-mm. gitu. Kalau kita ambil yang tertinggi pun takutnya ketinggian, kita ambil yang gajinya kecil pun atau pengalamannya sedikit pun takutnya nggak sesuai, kan banyak pertimbangan tuh. Ya, betul. Paling nggak kita ambil 5 dulu. Yang Oke. lainnya mohon maaf. Walaupun ya banyak juga ya pelamar yang kita nggak kirimin permintaan maaf karena kita nggak bisa jawab satu persatu. Iya ya, iya. Jadi ya mungkin ini juga edukasi buat viewer kali ya, yang nonton konten ini gitu ya, yang sepengalaman HRD juga gitu, yang sudah pernah saya interview juga ya. Rata-rata kalau pelamar banyak kayak gitu kan, ya gimana ya? Misalkan kebutuhannya tuh 1 banding 1000 misalkan, Mas. Nah, Ya itu kan dia. PR juga kan, mau walaupun by system gitu kan, ya tetap aja ya kan mesti, ya bukannya males ya, bisa dibilang bukannya males, tapi kan ngelihat juga kan waktu segala macam, kerjaan juga overload segala macam, bisa jadi Iya. kan. Pertimbangannya itu kan, ya mungkin bisa dibikin disclaimer mungkin saran saya ya, Mas ya. Kalau Hmm. misalkan pada saat dia ngelamar, ya balik lagi ya kepada job seeker yang literasinya tinggi gitu ya, mungkin di iklan itu Mas mungkin bikin note atau disclaimer bahwa jika pelamar yang sudah kami terima tidak kami panggil dalam waktu, misalkan Mas sudah kasih tenggat waktu berapa lama gitu ya, dalam waktu Hmm. 2 minggu, ya sudah, berarti ya silakan untuk nge-apply bahasa ininya lah ya, bahasa awamnya gitu ya. Bisa dibilang ya silakan cari pekerjaan lain gitu kan, ininya ya. Ya kalau misalkan sudah nggak dipanggil selama itu kan, ya syukur-syukur kalau misalkan Mas ternyata dari 2 minggu itu setelah proses kandidat yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang cocok, ya mungkin bisa Mas proses lagi gitu kan ya, Dibuka data-data lagi. yang masih ada gitu kan ya. Siapa tahu ada rezeki dari seseorang yang sudah nge-apply dari ribuan orang tersebut gitu kan. Itu sih yang biasanya Hmm. saya pelajari dari dulu ya, dari rekan-rekan HRD ya, suka dukanya ya. Pelamar yang Sebenarnya pelamar yang numpuk banyak kayak gitu, ya gimana caranya rasanya tuh mau ngerijekin satu-satu, biar iya, walaupun select all, terus langsung klik reject gitu kan, waduh, ya saya malah kebayang sih. saking saking overloadnya kerjaan kan yang harusnya kita terima aja belum tentu kita langsung kabarin saat itu juga, Mas. Saya aja ngerasain 3 bulan. Nggak tahu ya data saya masuk, Iya, 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 dikabarin iya, iya, iya. belum, ini belum gitu. Apalagi nggak diterima kan kadang namanya kita pencari kerja udah berharap, udah Betul, ya kita kita kan keluar keluar biaya juga namanya betul. untuk datang, ngeprint, untuk nyiapin ini, nyiapin itu gitu kan. Iya, karena kan pada saat Dengan harapan mereka kalau kita datang itu kan interview kan mau nggak mau kan biasanya kan ada perusahaan yang mewajibkan bawa CV gitu kan, serta dokumen-dokumen yang lengkap ya kan. ya Untuk ngeprint kan ya keluar biaya gitu kan, belum lagi menuju ke lokasi hmm, gitu kan.
Iya, kalau dari Apalagi sisi Mas ada kondisinya kita kebijakan lagi nggak Mas itu CV dibalikin Mas? Kalau nggak diposin lah gitu, dikirimin ke rumahnya lagi. kalau kita sih lebih lebih ngutamain dalam bentuk email aja sih Mas untuk saat ini. Iya, iya, iya. Nggak terima hard Kita copy lah kita ya. udah capek. Kita udah capek numpuk-numpuk CV sebenarnya. Hmm. Walaupun nanti di tempat kita akan kita suruh isi form sama bawa Oh, CV sih. Nah, kalau dia sudah kirim email, dia udah ada data emailnya, CV-nya nanti kita printin sendiri, datanya kita kumpulin jadi satu untuk di-scan lamar. palingan sih ya. Kalau menurut saya sih enakan di-scan Iya, sih untuk saat ini untuk sih memang udah database. waktunya kita. Untuk waktunya Iya. kita scan-scanan memang. Iya, buat apa nyimpen tumpukan kertas gitu loh Mas, ujung-ujungnya jadiin tempat untuk lembar baliknya yang kosong buat ini, buat ngeprint ulang. Saya kumpulin datanya berapa kardus itu ngerapihin Mas, yang nggak kepake kita buang-buangin itu kopian, wah dikit-dikit kopi gitu kan. Iya, 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 Cuman iya. ya kita mau gimana juga, namanya kita pencari kerja, yang terbaik kan kita mau kasih, mau nggak mau takut Iya, kita kan saya nih Mas, saya nyari kerja gitu, kita pikir kalau kita nggak bawa hard copy belum tentu dibaca sama dia, iya. kalau kita kirim email doang gitu. Makanya kayak lebih afdol sekalian bawa kertasnya, CV-nya kita biar dilihat saat itu juga gitu. Mas, kalau Mas sebagai HRD baca CV, kalau saya yang sudah Mhm, pernah dengar dari HRD sebelumnya ya, kalau gua mhm, baca CV itu mah cukup 10 detik, bahkan nggak nyampe. mhm, mhm, Bener nggak sih Mas? iya, ngeliat Apa CV yang itu kita dibaca nggak perlu Mas? lama. Apa yang dibaca Mas? Yang pertama kita lihat tampilan CV-nya gampang dibaca atau enggak, kalau nggak gampang dibaca saya nggak mau baca. Apalagi yang tulisan tangan. Kenapa Mas? Kadang masih ada loh yang masih pakai tulisan tangan gitu. Ada, betul. Ada, banyak gitu. Tapi kalau dia masih bisa kita baca, saya lihat gitu. Tapi kalau udah, aduh tulisannya udah susah dibaca, saya pinggirin langsung Mas. Karena kan kita data yang masuk banyak. Hmm, Dan zaman udah teknologi udah tinggi gitu kan hmm, Mas. Nggak ada kesulitan kita keluar biaya yang bayar warnet Rp5.000 per jam atau numpang ketikin satu lembar gitu kan, hmm, yang bisa dipakai berulang-ulang daripada hmm, kita hmm, tulis, kita taruh lagi, kita serahin gitu biar hmm, dia saya dengan harapan ya orang-orang seperti itu bisa belajar gitu. Bahkan kemarin bulan lalu nih hmm, ada karyawan, ada calon pelamar yang ngirim email ke saya berkali-kali hmm, dengan model yang sama, terus CV-nya yang pakai Microsoft Word yang biasa aja gitu. hmm, Kebetulan kantor lagi nggak buka lowongan gitu. heeh. Kok ini lowongan masuk terus masuk sampai saya bilang ke teman kerja, ke Ita gitu, "Tak, kasihan deh Tak, nih anak kayak gini." Saya bikinin Mas CV-nya, saya kirim balik. Serius, Wah, seharusnya dia bersyukur ya. saking saking nggak teganya kita, namanya saya juga karyawan kan Mas, Iya, saya pikir, atau sebagai pencari gimana kerja dia juga mau gitu ya. iya gitu, gimana gimana dia mau diterima, CV-nya modelnya begini gitu kan, apa adanya Hmm, banget, walaupun hmm, informasinya bisa dibaca gitu. hmm, hmm, Saya bikinin, saya editin, saya kirim balik, "Mohon maaf untuk saat ini kantor nggak bisa terima kerja, hmm. mohon sebagai tanda terima kasih kami, mohon gunakan CV ini untuk melamar kerja di tempat yang baru," Di gitu. tempat perusahaan Karena lain lah memang ya. ya karena kalau kita ngelihat CV kalau dari awal namanya kerjaan lagi banyak kan, Hmm. dari tampilannya yang nggak bikin kita mood enak aja kita males baca, Iya, kalau iya, lagi iya. banyak ya. Iya, 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 Tapi yang iya. kita lihat itu pertama pengalaman Hmm. sama pendidikan, Pengalaman dan itu yang pendidikan saya itu lihat. yang jadi poin utama Mhm, ya. iya. Kalau Makanya cepat memang tadi ya bacanya kita ya. lihat Relevan atau iya tidak kita nggak dengan posisi yang dicari, betul nggak Mas? yang ketiga baru umur, Umur dengan syarat dan ketentuan yang tadi Mas jelaskan ya. mhm. Kalau untuk masalah gender itu kita belakangan, yang penting saya sih kalau di mata saya pertama saya selalu lihat pengalaman dulu, itu Hmm. yang nomor satu buat saya. Yang Karena kedua usernya baru meminta seperti itu kan. iya biasanya kan, "Cari dong buat manajer ini nih, yang minimal 5 tahun atau 4 tahun," gitu. Saya selalu lihat pertama pengalaman dulu. Hmm, Buat saya karena saya pendidikan yang nggak sesuai juga dengan pekerjaan saya sekarang, saya hmm, pikir selama pengalamannya dia mumpuni dan mencukupi, dia bisa juga jalani nih hmm, gitu. hmm, 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 hmm. Tapi tetap kita nggak boleh cari yang terlalu jauh juga loncatannya gitu, Mas. Oke. Jadi pengalaman dulu pertama, kedua lihat pendidikan, apakah dia SMA, S1, S2, S3, dan SS seterusnya, baru kita Hmm. lihat umur.
Oke, wah Kalau jadi memang pengalaman kalau gini Mas, kalau pengalaman dia udah tinggi, umur dia masih muda, itu juga meragukan gitu. Contoh, meragukannya di mana, Mas? eee, kalau pengalamannya ada yang udah kerja di sini 5 tahun, 6 Mhm, tahun, 7 tahun, umur masih 20, 23, apakah dia dari SMA udah kerja gitu kan, kita mhm, belum tahu. Terus juga, yang kedua pendidikannya dia, apakah dia kerja sambil kuliah, kita juga nggak tahu. mmm, jadi itu bahan pertimbangan Jadi harus juga yang berarti lebih ya? pasti. Iya, itu harus lebih pasti juga tuh dia. Kalau memang dia kerja sambil kuliah, kalau bisa di CV dijelasin, dijelasin gitu. Ya, ya. Nah, ini kebanyakan job seeker kita ini suka males atau memang gimana ya, kebanyakan tuh dia kerja sebagai apa, tapi tugas dan tanggung jawabnya itu banyak yang kosong, Mas. Nah, Iya kan? Nah, ini iya, mungkin salah satu tips nih ya untuk job seeker. Jadi kalau untuk nyusun CV itu tolong dijelaskan tugas dan jawab, misalkan Anda sebagai kasir gitu ya, jelasin tuh, ya kan menerima uang masuk, segala macam transaksi per hari, per bulan berapa, rekapannya berapa gitu kan ya. Itu kan tugas dan tanggung kalau jawabnya kan. kalau saya bikin CV itu ringkasan pertama itu cukup selembar, Mas. Hmm, Tugas dan tanggung jawab kalau memang menurut saya harus dilampirkan itu di lembar kedua, ketiga, keempat. Yang penting hmm, utamanya di atas dulu tuh. Karena kita nggak bisa ngelihat balik ke next atau gimana, hmm. lihat paling depan dulu, oh pengalaman dia kayak gini gini gini, ada nggak sih keterangan dia kerja ngapain aja gitu di bawahnya. Ya, Kadang kalau saya cuman kalau cuman saya judul sih doang. kalau saya sih pengalaman terakhir saya bekerja yang saat ini Mhm, saya jelaskan. itu paling Jadi penting pengalaman-pengalaman sebenarnya, itu paling sebelumnya itu penting. yang di bawah-bawah Mhm. Terus kalau sama saya. satu lagi tuh kekurangan kekurangan job seeker, belum setahun udah pindah. Itu juga paling males tuh Nah, kita ngelihatnya. tapi kan ada pertimbangan loh, Mas. Ya, apakah dari Betul, sisi Mas Doni nih, terutama gitu ya, ya kan mhm, rata-rata kan perusahaan ya siapa juga sih job seeker yang ya mungkin ya bagi orang yang nggak mau, bagi orang yang tidak auto loncat kan siapa juga yang mau dia ya dengan alasan misalkan perusahaannya itu bangkrut lah atau mhm, bermasalah lah gitu kan yang menyebabkan ya keindahan CV-nya dia itu kan jadi ternodai bisa jadi dibilang rusak, dalam tanda betul, kutip gitu kan. Yang seharusnya dia, aduh ini perusahaan gara-gara ada masalah kasus kayak gini jadinya kayak gini gua gitu kan. Nah itu kan ya dari sisi CV kan juga agak sakit kan ya kan cuma berapa bulan bahkan gitu kan. Nah itu emang nggak ada pertimbangan mhm, sama sekali, Mas? selama dia mencukupi jumlah tahun pengalaman kerjanya, kita Mhm, tetap panggil. mhm. Contoh, Oh, minimal 2 tahun kerja, mhm, dia di tempat A 3 bulan, di tempat B 6 bulan, di tempat C 6 bulan gitu, diakumulasikan dia masuk 2 tahun lebih gitu. mhm. Dia dia tetap kita panggil, tapi akan kita Oh, tanya. mhm. Itu penting, takutnya percuma kita udah cari-cari orang, kita udah sreg sama dia, kita terima dia, nanti di akhirnya malah Taunya dia pindah lagi. Iya, gitu. kalau kalau saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman HRD lain ya saya juga kecolongan biasanya. Ya kan? Dari awal Ada wah yang kayak gitu antusiasnya memang. tinggi, profesionalisnya oke, tapi pas bekerja wah kok beda nih dengan hasil apa namanya dari apa yang dia pada saat pertama kali dia diwawancarai gitu kan. Ada juga sih kayak gitu Iya, kasus-kasusnya ada kan. kayak gitu. Kecolongan, waduh kecelik nih gua nih kandidat ini. Ya ujung-ujungnya kan nama HRD lagi yang jadi tercoreng kan di mata user ya Mhm. kan. Ah gimana sih di HRD Itu nih nggak bisa memenuhi apa kebutuhan gue nyarinya dapat kandidatnya kayak gini lagi zong nih gua nih. itu plus minusnya ada headhunter tuh, Mas. Kalau Ah, pakai headhunter mereka nggak bisa nyariin ke HRD nih, tuh headhunter-nya gitu kan. Kalau jadi kita kambing nggak hitam pakai ya. HRD yang iya, HRD-nya yang kena bener. Bisa. Ya benar juga sih. Ya HRD-nya Pasti ya kan headhunter-nya itu kan yang ya tapi kan yang namanya headhunter kan ya berarti kalau misalkan masih dalam masa garansi ya sah dong untuk diganti iya, gitu kan. sah untuk replace gitu kan. Pasti kan Iya. contoh si atasannya bilang ke HRD, "Gimana sih karyawan yang kemarin nih, nggak bener banget, udah nggak masuk, sekarang malah keluar," gitu. Ya Mhm, udah entar tinggal kabarin ke headhunter gitu kan, HRD nggak mhm, terlalu bersalah gitu. mhm mhm Ada mhm. headhunter, nah kalau seandainya HRD doang, "Gimana sih karyawan yang kemarin?" "Iya Pak, saya nggak tahu harus gimana lagi." Iya. Mas, sorry nih Itunya Mas, juga waktu kita nah, nih sudah lumayan agak bablas nih, sudah apa namanya, 6:30 nih, ya kan? Nggak oh berasa iya, loh. Ya, oke apa oke. namanya, mungkin kita akan bersua suatu saat lagi lah ya. Mungkin nanti
kalau misalkan Mas di kantor, minta tolong bantuannya Mas, bisa tour office gitu kan, supaya job seeker ini yang penasaran gedung Mas gitu kan. Ya mungkin kalau nyari gedung The Baleza kan udah tahu lah, paling mungkin lalu lalang tiap hari misalkan ya, tinggal di Google aja gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan nggak keberatan, mungkin ruang-ruang office-nya, kalau nggak keberatan ya Mas ya, kalau itu pun juga nggak konfidensial ya dari sisi ruang tata letak tempat kerja, atau minimal resepsionis saja di depan. Waktu itu kan saya kan pernah foto di situ kan, asik ya nggak sih. Palingan saya cantumin itu juga tuh, ya kan, sama Mas Doni gitu kan. Maksud saya kayak gitu kan. Jadi orang tuh bisa ada gambaran gitu kan, wah ini perusahaannya itu kayaknya tempatnya cozy gitu kan, nyaman, enak, fasilitasnya lengkap, misalkan kayak gitu ya. Terus untuk jarak lokasi mungkin orang juga bisa tahu gitu kan, ada apa aja sih. Kalau setahu saya sih di depannya kan ada halte busway kan, enak gitu kan, tinggal naik busway, tinggal stop di depan, tinggal turun, tinggal nyebrang, selesai gitu kan. Kayaknya semua akomodasi transportasi semuanya kayaknya sudah ini semua ya. Udah mudah sih, mudah. Ya mudah banget ya untuk diakses ya, daerah situ ya. Udah beroperasi juga kok, PPKM sekarang udah mulai berjalan. Iya, rata-rata udah macet lagi nih berapa hari ini ya. Sekarang kan tanggal 28 Agustus ya. Ya. Saya ngeliatin berapa hari ini udah macetnya itu ya lumayan sih. PPKM sebelumnya itu, waduh, saya dari rumah ke kantor itu ya cuma setengah jam lewat dikit, sekarang udah sejam lebih, guys. Sudah normal lagi nih. Mungkin terakhir Mas, ada tips nggak Mas, selain yang Mas jelasin tadi, untuk job seeker kita pada umumnya, terutama yang ingin berkarir di perusahaan Mas? Siapa tahu nanti kalau ada lowongan iklan yang yang open mungkin. CV dulu ya tadi ya, berarti ya. Para job seeker yang pertama sih rapihin CV dulu. Rapihin CV dulu. Bikin CV itu paling gampang dibaca, paling mudah, informasinya lengkap. Tapi nggak perlu yang namanya CV berlembar-lembar gitu. Untuk awal, lembar aja cukup kok. Sorry, saya potong. Untuk awal diperlukan nggak sih untuk melampirkan satu KTP, kedua kartu keluarga, ketiga NPWP? Perlu nggak sih Mas? Nggak perlu kan ya? Tapi Mas sering terima kan? Iya. Iya kan, sering kan? Kita untuk apa gitu? Ya, kita berarti butuh perlu itu ketika dia sudah diterima. Iya, kita butuh itu ketika dia sudah diterima gitu. Cukup itu CV kalau dikirim email. Jadi gini, kalau untuk dikirim di email, di body mailnya masukin aja surat lamarannya gitu. Pada yang terhormat, itu di body mail. Nanti lampirannya CV, udah cukup. Ya, cukup CV aja kan? Ya. Atau cover letter lah ya sebagai pembukaan gitu kan? Boleh. Itu boleh. Jangan terlalu mudah bagi informasi walaupun ke HRD gitu. Maksudnya kasihlah informasi yang memang dibutuhkan aja, nggak perlu KTP, NPWP, ini itu nanti kita akan minta kok kalau udah diterima. Nah, ya. Itu dia. Ini belum diterima udah ngirim lengkap gitu loh. Nah, ini salah satu tips ya. Ada tips lain mungkin sebelum kita akhiri, Mas? Yang kedua sih tetap optimis di kondisi sekarang. Jangan pernah putus asa untuk nyoba. Saya selalu bilang, ketika kita ada kemauan untuk melamar kerja, walaupun perusahaan itu ada yang bilang lamar lagi 6 bulan kemudian atau 2 tahun kemudian lamar lagi gitu, coba lamar aja terus, gak ada masalah. Toh tidak dirugikan gitu. Kalau kita sih yang terpenting jadilah orang yang percaya diri, terus jangan gugup kalau memang dari awal persyaratannya nggak terpenuhi 100% dan masih mau nyoba, silahkan kirim. HRD itu tempatnya terima, tapi kita nggak akan bilang kita nggak akan jawab kamu tidak terima karena persyaratan ini tidak mencukupi atau gimana. Kita terima aja dulu karena sewaktu-waktu mungkin kita butuh, nggak ada masalah, tapi kirimlah informasi seringkas-ringkasnya dan sejelas-jelasnya, itu aja. Siapa tahu Mas pindah di tempat lain, Mas bawa database gitu kan, Mas panggilin gitu ya. Bisa jadi ya. Itu mungkin masih bisa. Tapi memang kita sebagai HRD kita akan ngejamin informasi kalian yang melamar itu nggak akan kita bocorin ke siapa-siapa. Tetap yang kita pegang kita aja gitu. Oke lah. Itu kode etik kita yang tidak tertulis sih. Ya. Satu lagi pertanyaan Mas. Satu last question nih. Kenapa harus 2 minggu Mas? Setelah diproses interview. Saya nggak tahu di tempat lain, tempat saya 3 bulan. Biasanya kan nanti kita akan kabarin ya 2 minggu ke depan ya.
itu cuman minta spare waktu aja sih. Sebenarnya sehari 2 hari setelah dia interview segala macam itu keputusan udah ada, Sehari 2 gitu. hari udah Tapi ada kita butuh keputusan kan Mas biasanya kan? iya. Bahkan hari itu juga kalau si user dan si atasannya itu terima, udah nih terima, udah gitu. Tapi kita butuh waktu buat proses lagi, kerjaan kita lagi numpuk, antar dulu kadang gitu. Dari Oh, kitanya memang, dari kitanya. itu dia pertanyaan Ya. yang gue penasaran selama ini. Mungkin mewakili. Karena memang nggak memang logikanya kayak gitu Mas. Hari itu juga sebenarnya bisa diterima atau besoknya pun sebenarnya Iya, iya, udah tahu betul. siapa yang diterima. Saya juga pernah proses kayak gini juga kan untuk di kantor tempat saya bekerja gitu kan. Ya paling kan, oh ini dari Big Boss, owner bilang, wah ini oke, selesai. Ya udah tinggal besoknya tinggal ditelepon, terima. Ini kasih HRD, Iya, nih Mbak, nih ini diterima ya. Kasih tahu nih untuk urus dokumen segala macam. Udah apa langsung langsung kita dikasih tahu. butuh Nah itu nggak tahu kita HRD ke cuma usernya butuh berapa spare lama waktu. itu dia. Tapi kan kalau Ya, misalkan kita cuma butuh. usernya bilang mendesak, mana nih kandidat gua gitu kan, Nah, itu dia. baru kan. Baru Iya. kita panggil. Ya, Kita butuh berarti spare waktu sih buat offline. berarti di tangan HRD nih apa namanya yang perlu di push nih ya. Oke, oke. Itu Maafkan kita semua ya. pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya ya nggak semua nggak harus Mas Doni ya, kebanyakan rata-rata ya Mas Doni aja diproses 3 bulan ya kan. Sabar ya Mas ya dapat dapat terima panggilan ini ya. Oke lah Mas, sekarang udah hampir mau jam 7 malam nih. Gila, Masya Allah, nggak berasa banget nih. Oke Mas, berarti nanti kita kalau misalkan ini kan nanti kan sesi saya mungkin kalau misalkan Mas ada teman-teman di apa namanya di divisi sales ya, ini mungkin saya minta izin dulu nih, minta kenalin gitu ya, supaya saya bisa tanya jawab nih, keluh kesah dia sebagai sales itu seperti apa sih Mas? Karena Oke. terus terang saya juga punya pengalaman sales itu kan lumayan banyak lah ya, pengalamannya malang melintang di berbagai macam industri gitu kan ya. Jadi saya itu Hmm. kepengen kasih tahu, saya bilang tuh kayak sales itu hina. Saya mau jadi bikin hashtag semacam kayak sales itu hina dalam tanda kutip ya. Jangan jangan asal pikir yang negatif. Nah, jadi Hmm. kenapa saya banyak masukan lah ya kenapa posisi apa namanya untuk posisi sales itu semacam kayak direndahkan kebanyakan oleh sebagian orang gitu kan ya. Padahal kan sales itu ya biasa dibilang kan semacam kayak pendapatan yang unlimited bisa dibilang gitu kan ya. Pertama Iya. dari komisi, ya kan tergantung dari Dari penjualannya dia, terus ada gaji pokok gitu kan yang lain-lain. Padahal ya mungkin balik lagi ya ke passion orang. Pertama dia nggak suka terhadap tekanan, target, iya. ya kan? Atau pressure tadi ya, tekanan tadi ya, kurang lebih kayak gitu ya. Mungkin bisa saya apa namanya bisa direkomendasikan lah siapa gitu ya. Kita bisa berbincang nih Iya. keluh kesah orang-orang sales itu Iya. seperti apa dari berbagai macam industri. Nah, itu saya mau menyangsar ke situ nanti, Mas. Ya, nanti kalau bisa Oke. makanya di sini kan untuk sales dan HR vlogger kan lumayan lah ya. Jadi oke, terima kasih banyak nih atas waktunya Mas Doni. Oke, Insya sama. Allah kalau kita misalkan ketemu lagi kita bahas di lain waktu untuk berbagai Iya. macam hal-hal yang baru gitu ya. Nah, jadi pesan dari saya mungkin untuk pada job seeker pada umumnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Doni nih, Haidir Ali Romdan, HRD dan legal dari PT Gapura Prima Group ya, yang kantornya itu pengelola di Beleza Jakarta Selatan. Ini semuanya sudah dijelaskan secara detail. Oke, berarti next time mungkin seperti yang saya tadi bilang ya Mas ya, nanti tolong direkomendasikan siapa, nanti kita bisa bersua kembali. Jangan lupa Mas, nanti untuk foto-fotonya tadi jangan lupa Mas untuk yang gambar-gambar perusahaan atau videonya berupa Hmm. sama Masnya langsung gitu kan supaya oh ini bener nih bukan cuma Mas Doni ini cuma ngaku-ngaku kerja di Gapura Prima gitu kan ya kurang lebih kayak gitu Mas ya oke kalau Oke. gitu terima kasih untuk Mas Doni sebagai narasumber yang sudah hadir di acara bincang-bincang sama saya pribadi gitu ya. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Kita akhiri dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi ya Mas Doni atas waktunya. Yuk, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.